Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, jamaah kajian Sabtu pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah yang telah memberikan banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga di pagi menjelang siang ini Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di salah satu rumah yang mulia dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan kebaikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tertumpahkan, tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk yang akan mendapatkan janji syafaatnya di yaumul hisab. Jemaah sekalian, pagi ini kita berbincang tentang Ramadan sebagai madrasah menuju insan kamil. Ada dua kata kunci. Yang pertama adalah insan kamil, yang kedua adalah madrasah Ramadan. Ya. Bapak Ibu sekalian, pertama kita berbicara tentang hakikat insan kamil, manusia yang sempurna. Apakah ada manusia yang sempurna? Tentu kalau sempurna tanpa dosa, tanpa kurang, tanpa cacat, tentu tidak ada. Karena yang namanya manusia, yang bahasa Arabnya adalah insanun, ya. Ini ada padanan kata-katanya dengan nas atau nisyan yang artinya pelupa, sehingga disebutkan al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu makhluk yang bersalah dan berpotensi untuk mudah lupa. Dari sini saja sudah tidak mungkin ada yang namanya manusia sempurna. Lalu apa yang dimaksud dengan insan kamil, manusia yang sempurna? Yang dimaksud di sini adalah manusia yang merawat pemberian Allah Subhanahu wa taala dari semua unsur yang ada pada dirinya. Ya. Apa yang ada pada diri manusia? Ada tiga. Pertama adalah fisik, tubuh kasarnya. Yang kedua adalah otak atau pikirannya. Yang ketiga adalah hati, jiwa atau perasaannya. Maka manusia yang sempurna adalah manusia yang mampu merawat ketiga-tiganya dengan sebaik-baiknya. Dan nanti kalau kemudian kita pelajari lebih dalam lagi, kita akan temukan hakikat daripada insan, hakikat dari manusia. Manusia itu yang dinilai fisik tubuh kasarnya, atau kecerdasan otaknya, atau hati dan jiwanya. Mana dari ketiga unsur ini yang paling penting untuk kita rawat, kita jaga? Mana dari ketiga unsur ini yang nanti akan bermanfaat bagi pemiliknya, akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah hakikat daripada insan kamil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sepakat pada tiga nikmat ini semuanya harus dirawat dan dijaga. Islam bukan seperti ajaran sekuler yang hanya mementingkan kesehatan fisik atau ragawi semata. Tapi juga Islam bukan agama seperti para petapa di goa-goa yang tidak memikirkan kesehatan fisik asal jiwanya tenang. Ya, Islam bukan juga seperti mereka yang mengaku sebagai manusia modern yang kecerdasan otaknya di atas rata-rata. Tapi Islam mengajarkan untuk sehat tiga-tiganya. Ya. Tetapi ajaran Islam ini sangat proporsional. Karena ada orang yang kemudian dominan salah satunya dengan mengabaikan yang lain-lainnya. Maka Islam mengajarkan
tiga-tiganya harus dirawat dan dijaga. Hanya saja ketika ada orang yang tak mampu mendapatkan tiga-tiganya, maka dia harus cerdas dan paham mana dari ketiga itu yang punya nilai paling mahal. Ya, tubuh kita berapa daya tahannya, Bu? 60 tahun, 70 tahun. Jadi kalau ada yang lomba cakep-cakepan, lomba cantik-cantikan, tantang dia, tunggu 60 tahun lagi ya. Kira-kira sama mboten, Pak? Jeleknya sama tuanya paling tidak, ya. Otak kita, berapa daya tahan otak kita? Ya. Apakah orang cerdas itu kemudian bisa bertahan ratusan tahun, ribuan tahun? Apakah kecerdasan itu bermanfaat ketika dia sudah berpindah ke alam barzah? Apakah kecerdasan otak itu bisa menolong dia ketika nanti ditanya malaikat? Nah, maka orang cerdas, orang yang pandai adalah yang mengerti mana dari ketiganya yang paling bernilai. Maka tidak ada yang lebih bernilai kecuali apa? Hatinya, jiwanya. Baik, kita akan mulai dulu dari bagaimana merawat fisik. Secara naluri, Bapak Ibu sekalian, masing-masing makhluk ini, manusia, itu diberi kecerdasan natural, ya, kecerdasan yang sifatnya bawaan, insting. Untuk apa? Untuk merawat tubuhnya. Nggak harus nunggu S1, S2, apalagi S3. Kalau jenengan lapar itu mesti makan. Gimana? Ya, kalau haus mesti minum. Kalau ngantuk pengen tidur. Kalau capek pengennya rebahan, rehat sejenak. Ini sudah tabiat, nggak perlu sekolah, semuanya akan melakukan demikian. Ya, kenapa? Karena manusia diberi ghorizah. Ghorizah itu insting kebinatangan. Ada dua insting kebinatangan yang Allah titipkan pada kita. Tujuannya apa? Untuk menjaga kelestarian hidup manusia. Yang pertama, insting syahwat, baik itu syahwat perut maupun syahwat bawah perut. Yang kedua adalah insting ghadab, rasa marah. Ya, marah dengan syahwat itu adalah dua yang Allah titipkan kepada binatang dan itu ada pada manusia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjaga keberlangsungan hidup kita. Ibu-ibu kalau tidak dikasih syahwat perut, kira-kira gimana, Bu? Nggak pernah lapar terus, habis nggak badan kita kira-kira? Lama-lama habis, gitu kan? Ya. Atau nggak punya syahwat bawah perut, maka nggak punya keturunan. Kita nggak akan melakukan hubungan badan sehingga kelestarian manusia berhenti. Maka dengan adanya syahwat perut dan syahwat bawah perut, tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian hidup kita. Yang kedua, insting godok, yaitu marah, emosi. Ini juga penting. Kenapa? Kalau Anda dijotosi babak belur kok nggak marah, mati nggak kira-kira, Bu? Mati. Yang membuat kita marah atau takut, itulah yang membuat keberlangsungan hidup kita terjaga. Nah, cuman ya, ketika insting ini tidak dikendalikan dengan logika dan perasaan, maka insting yang tadinya Allah titipkan kepada manusia untuk menjaga keberlangsungan hidupnya akan berubah menjadi alat untuk membunuh sesama. Akan menjadi sarana membinasakan yang lainnya. Coba gara-gara perut lapar bisa berantem nggak, Bu? Bisa, injek-injekan rebutan sembako. Ya tidak? Ya, gara-gara syahwat bawah perut kita nggak dikendalikan, bisa memperkosa nggak orang? Bisa, bahkan bisa membunuh korbannya, korban perkosaannya. Ya, marah itu bagus. Tetapi ketika dilampiaskan melampaui batas, lihat orang marah sampai membunuh, sampai kemudian dia melakukan kerusakan, dia bisa membinasakan diri sendiri. Maka insting ini harus dirawat dan dijaga. Dengan apa? Dengan otak. Gitu ya. Inilah yang kedua yang harus kita rawat dengan otak kita. Bapak Ibu sekalian, maka insting perut, bawah perut, insting marah ini kalau dirawat dengan otak kita, kita ngerti. Ini nek kekenyangan, saya bisa nanti ambruk, begitu ya. Dengan otak dia ngerti, oh ini saya nggak boleh makan ini.
asam urat ini kolesterol, ini macam-macam gitu kan? Ya. Oh, ini saya kalau melampiaskan syahwat bawah perut saya kepada sembarangan orang, saya bisa digebukin banyak orang. Dengan otaknya dia bisa berfungsi. Ini marah, kalau saya nggak kendalikan marah saya, bahaya ini. Maka kecerdasan otak akan membuat dia untuk bisa memilih mana yang terbaik. Dan untuk merawat otak kita, kenapa perlu? Karena manusia dikasih satu tabiat lagi. Jadi setelah tabiat perut dan bawah perut, tabiat marah, manusia dikasih satu tabiat tentang otak. Apa itu, Bu? Tabiat untuk mikir. Kenapa manusia itu dikasih tabiat mikir? Karena manusia selalu suka untuk memilih. Ini garis di bawah ya. Semua manusia itu punya tabiat untuk memilih. Memilih yang apa, Bu? Tahu, Pak? Memilih apa yang, Pak? Memilih yang lebih baik. Untuk memilih yang lebih baik harus pakai otak nggak? Harus, ya. Maka kita latih otak kita untuk mikir supaya bisa lebih baik. Nih, tanpa harus sekolah, ya, tanpa harus belajar. Ini sudah otomatis otak kita dilatih mikir. Kalau ada pembagian amplop tebel sama tipis, milih mana, Bu? Ada pembagian sembako, kantong kresek hitam kecil sama satu kardus gudang garam besar yang dibungkus pakai kertas kado, milih mana, Bu? Hah? Bapak-bapak, ada sekian perempuan yang mau Anda nikahi, milih yang cantik apa yang jelek? Jujur aja, Pak. Ya, cantik. Ini otak kita sudah didesain seneng untuk memilih, begitu kan? Ya. Tetapi secara naluri otak kita itu hanya mampu memilih yang nampak di permukaan, yang kelihatan disentuh oleh panca indera kita. Bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita rasa, bisa kita raba, bisa kita cium, bisa kita baui, ya. Maka ternyata panca indera ini nggak cukup untuk mengetahui apa yang lebih baik. Kok bisa? Saya beritahu. Tadi Ibu, saya kasih pilihan, kantong kresek kecil atau satu kardus ukuran televisi berwarna. Satu kardus. Sekarang ada yang ngasih tahu, ini kardus isinya pasir, ini kantong plastik isinya emas 1 kilo. Milih mana? Milih mana? Kita akan membutakan mata kita kan? Ya, kita abaikan mata kita akan percaya kepada informasi yang valid bahwa ini adalah sekilo emas yang harganya miliaran, sementara ini hanya pasir yang nggak ada harganya. Pertanyaannya, dari mana kita mengambil keputusan untuk memilih sebongkah emas di dalam kantong plastik kecil dan meninggalkan pasir seukuran kardus televisi? Dari mana itu? Percaya. Percaya bahasa Arabnya apa, Bu? Iman. Itu ruang mana? Ruang hati. Ya, yang ngomong ustadznya, yang nggak bohong, itu yang bisa membuat orang ini emas tuh, Bu, gitu kan ya. Tapi telinga Anda tentu nggak bisa tahu itu emas. Mata nggak bisa tahu karena terbungkus. Tetapi ada yang memberitahu, ini emas. Gitu kan? Harusnya kalau ini emas itu kan mata kita yang berfungsi, ya. Jilat emas sama jilat besi sama nggak kira-kira? Sama, artinya itu bukan panca indera yang berfungsi untuk mengetahui ini emas atau bukan. Untuk mengetahui emas atau bukan itu pakai mata gitu loh. Ya, emas dicium sama tembaga dicium sama nggak, Pak? Sama. Untuk mengetahui itu emas yang terbungkus itu sarana dari telinga, ya. Tapi sebetulnya informasi itu emas bukan sekedar telinga, tapi di hati Anda percaya. Ya. Sekarang kalau yang berbicara itu orang yang hobinya bohong terus begitu loh, ya. Ini emas, ini emas. Jenengan milih mana, Bu? Tetap milih yang kardus, gitu kan? Karena apa? Ada gambar televisinya, jelas itu. Sementara ini kantong kresek, gitu kan? Ya.
Anda nggak percaya kepada emas. Nah, tapi kalau yang berbicara ini adalah orang yang jujur, terpercaya, nggak pernah dusta, amanah, sidik, fatonah, ya, maka Anda akan terima omongan orang ini. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini kita napas sebentar, ya. Ini saya sedang membangun struktur berpikir dulu, Bu, ya. Jadi tadi ya, tubuh kita punya apa? Insting perut dan bawah perut. Punya marah. Perut dan bawah perut dan marah itu dikendalikan oleh otak. Tapi otak kita terbatas. Dia tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah secara hakiki. Otak hanya mengatakan kardus televisi ini lebih berharga daripada kantong plastik kresek, gitu ya. Nah, maka butuh yang ketiga, yaitu apa? Iman di dalam dada kita. Karena banyak persoalan-persoalan di dalam hidup ini yang tidak bisa diselesaikan dengan akal dan logika kita. Maka untuk yang ketiga ini kita dikasih roh, dikasih jiwa, ya. Nah, tiga-tiganya harus dirawat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kita sudah sebutkan ya, kita harus ngerawat tubuh kita. Karena itu insting. Dua, kita harus ngerawat otak kita dengan belajar. Karena itu juga bawaan. Yang ketiga, kita harus merawat hati kita. Kenapa? Karena ternyata dari ketiga unsur ini, unsur hati adalah yang paling penting. Karena ini adalah inti manusia. Inti manusia bukan di otaknya, inti manusia bukan di tubuhnya, tapi inti manusia ada di hatinya. Apa buktinya? Pertama, Bapak Ibu sekalian, kita kalau nggak merawat tubuh kita, ujung-ujungnya apa, Bu? Hah? Kalau nggak merawat tubuh kita, paling banter apa, Bu? Ya paling sakit, badan kurus kering, gitu kan? Mentok-mentok mati, gitu kan ya? Selesai. Dan memang semuanya akan mati. Yang kedua, kalau kita nggak merawat otak kita, paling-paling apa, Bu? Ya paling-paling bego, blow on, gitu kan ya? Paling nggak naik kelas, gitu kan? Paling-paling depresi, mentok-mentok gila, gitu loh, ya. Gila itu kan gambaran dari otak yang sudah tidak connect dengan sensor di tubuh kita, ya. Orang gila itu kan orang yang tidak berakal atau akalnya konslet, begitu ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang tidak merawat hatinya? Gitu loh. Kalau tidak merawat tubuhnya, sakit, ujungnya mati. Tidak merawat otaknya, bodoh, ujungnya gila. Kalau tidak merawat hatinya, apa dampaknya? Dampak orang yang tidak merawat hatinya, dia bisa menjadi psikopat yang kejam dan bengis. Dia bisa menjadi pembunuh yang tidak berperi kemanusiaan. Dia bisa membantai anak-anak dan wanita yang tak berdosa. Dia bisa mengebom, meruntuhkan bangunan, menghancurkan alam. Dia bisa melakukan berbagai macam kejahatan. Bisa menebangi hutan sampai kemudian gundul. Bisa kemudian merusak lautan dengan pencemaran. Bisa merusak lingkungan. Itu berangkat dari hati yang kotor, hati yang rusak. Kalau menjadi bapak, dia menjadi bapak yang tak bertanggung jawab. Kalau menjadi istri, dia menjadi istri yang durhaka. Kalau menjadi anak, anak yang tak berbakti pada orang tuanya. Kalau jadi pejabat, pejabat yang khianat. Itu semua bukan karena otaknya tidak cerdas, bukan karena badannya sakit. Tapi karena apa, Pak? Karena hatinya tidak dirawat dan tidak dijaga. Dan tidak berhenti pada kerusakan dunia. Di alam barzah, hatinya nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban. Di akhirat ketika di padang mahsyar, hatinya juga yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kerusakan hati ini dampaknya lintas alam. Dari alam dunia ke alam barzah sampai ke alam akhirat. Kalau fisik kita kan mati sudah jadi tulang belulang, ya Pak. Dimakan tanah, dimakan cacing tanah itu tubuh kita. Otak kita juga sama. Kalau sudah digerogoti sama cacing tanah, selesai. Sudah nggak ada lagi perbedaan antara orang cerdas dengan orang nggak sekolah kalau udah dikubur. Tapi begitu orang tadi sudah di alam kubur, beda antara orang yang hatinya bersih dengan yang hatinya rusak. Ya, maka dari
Kaedah berpikir ini kita tahu bahwa manusia sejatinya adalah hati, sejatinya adalah jiwa. Manusia bukan fisik belaka. Maka dalam Islam yang dirawat bukan cuma fisik, bukan cuma otak. Yang dirawat adalah hatinya. Kenapa? Allah tidak menyebut manusia sebagai fisik. Allah tidak menyebut manusia sebagai kecerdasan intelektual. Tapi Allah menyebut manusia dengan kata-kata nafsun, jiwa. Ya, maka ada kesimpulan yang mungkin bahasanya ekstrim. Kalau seandainya ada di antara kita yang diuji Allah dengan fisik yang tidak sempurna, kulitnya bersisik seperti ular, kepalanya mengeluarkan tanduk seperti kambing, badan pantatnya mengeluarkan ekor buntut seperti ular, ya, kemudian dia dibuat jalan ngesot, tetapi dia dikasih hati yang jernih, qalbun salim, hati yang beriman, hati yang ikhlas tunduk kepada Allah dengan ujian yang seperti itu, maka orang ini sebelum meninggal dunia, saat detik-detik melepaskan nyawanya, Allah akan panggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Casing binatangnya diganti dengan manusia tampan, rupawan ketika di surga. Ya, udah nggak dinilai sama Allah itu. Sebaliknya, kalau ada di antara kita dikasih Allah wajah yang tampan rupawan, perut six pack, dada bidang, tinggi seperti atlet 188, tapi hatinya busuk, jiwanya kotor, maka orang ini dipanggil Allah dengan ulaika kal an'am. Mereka sama dengan binatang ternak. Karena nggak beriman pada Allah, nggak melaksanakan perintah Allah. Ulaika kal an'am balhum adol. Bahkan mereka itu lebih sesat. Dalam ayat lain, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang berjalan di muka bumi. Makanya Rasulullah kemudian mengatakan, innallaha la yangduru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat pada bentuk rupa kalian, Allah tidak melihat pada postur tubuh kalian, walakinnahu yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal perbuatannya. Ya, dan inilah salah satu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak menilai kita berdasarkan fisik. Tidak semua orang dikasih bentuk fisik yang cantik rupawan, kulit putih bersih. Tak semua orang dikasih otak cemerlang, tapi semua orang bisa merawat hatinya untuk memiliki standar yang sama, yaitu qalbun salim. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada di antara kita yang kulitnya hitam legam seperti orang-orang di Afrika misalnya, itu Allah nggak nyuruh mereka supaya jadi putih glowing. Yang badannya pendek, semampai 1 meter nggak sampai, nggak perlu kemudian dia beli obat peninggi badan untuk seideal sebagaimana orang wajar. Enggak, bukan di situ nilai Allah Subhanahu wa taala kepada dia, ya. Yang tubuhnya tidak sempurna tidak dituntut untuk menjadi sempurna dengan operasi plastik dan sebagainya. Bahkan itu menjadi kategori haram. Tetapi semua orang dituntut untuk memiliki qalbun salim. Karena itu bisa dilakukan oleh orang miskin dan orang kaya, bisa dilakukan oleh kulit putih dan kulit hitam, bisa dilakukan oleh yang sekolah dan tidak sekolah, bisa dilakukan oleh presiden maupun rakyat jelata. Semuanya berpeluang untuk memiliki qalbun salim. Ya, karenanya Allah kemudian meletakkan kebahagiaan itu ada pada hati hamba, bukan pada fisik kasarnya, bukan pada harta dan kedudukannya. Dan inilah hakikat manusia. Bapak Ibu dari mati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, ya. Untuk merawat ketiga-tiganya, kita harus tahu dulu dasar atau basic berpikirnya. Tubuh kasar kita ini tercipta dari apa, Pak? Manusia itu tercipta dari apa, Bu? Dari tanah. Nabi Adam, nenek moyang manusia, itu diciptakan Allah min tinil lazib, dari tanah liat. Ya.
Allah ketika mau menciptakan Nabi Adam nyuruh malaikat untuk mengambil sejumlah tanah di muka bumi, ya, diambil tanah merah, diambil tanah putih, diambil tanah hitam, diambil tanah yang kecoklat-coklatan. Makanya warna kulit tubuh manusia beda-beda. Jadi kita ini ada unsur tanahnya ya, Bapak Ibu sekalian, ya, sampai dibuat lelucon. Kalau ada orang kok selalu berantem terus tiap hari, kayaknya dulu tercipta dari tanah sengketa. Gitu. Ya. Kalau ada orang kok hidupnya menjadi beban terus, ini jangan-jangan jadi tercipta dari tanah longsor katanya, gitu ya. Kalau ada orang yang ibu-ibu kebanyakan tercipta dari tanah apa, Bu? Tanah Abang kayaknya, Bu, ya. Hobinya belanja gitu kan, ya. Oke ya. Itu anekdot saja ya. Ya, kita dicipta dari tanah. Nah, karena tubuh kita ini tercipta dari tanah, maka obatnya berasal dari tanah. Ya. Nasi, gandum, gorengan, semua kuliner yang kita nikmati, nggak ada yang dari langit, Bu. Semua dari tanah. Baik itu dari binatang berkaki 2, berkaki 4, atau yang tidak berkaki, yang ada di laut, di air. Itu semua dari tanah. Ataupun dari tanaman, baik itu biji-bijian maupun buah-buahan. Mau obat-obatan herbal, mau obat-obatan kimia, semua bahan bakunya dari tanah. Karena tubuh kita dari tanah, obatnya dari tanah, chemistry, Bu. Nyambung kimiawinya gitu. Ya. Pertanyaannya, roh kita itu dari mana? Hah? Roh kita dari mana? Bukan dari tanah. Roh itu dari langit. Roh itu dari Allah. Allah yang meniupkan. Suami istri melakukan pembuahan berumur 120 hari atau 40 hari ketiga, Allah tiupkan roh. Ya, seperti kisah Ibunda Maryam yang hamil, datang malaikat Jibril membawa roh dari Allah, fanafahna fihi mirruhina, kami tiupkan roh itu masuk ke rahimnya Maryam walaupun tanpa hubungan badan, jadi karena ada rohnya. Ya, kalau tidak Allah kasih roh, itu nggak jadi apa-apa, Bu. Itu hanya akan menjadi seonggok daging. Maka roh itu dari langit. Karena roh atau jiwa atau nyawa itu datangnya dari langit, obatnya dari mana, Pak? Harus dari langit. Kalau mencari obat untuk jiwa kita kok dari bumi, aduh stres, yuk belanja yuk ke guru gitu ya. Itu yang sembuh mananya, Bu? Hah? Ya cuman perutnya kenyang gitu, stresnya nggak hilang gitu kan. Ayo ngopi nih, lagi suntuk begitu kan. Ya itu cuman kerongkongannya yang dibasahi, tapi jiwanya belum tersirami. Maka untuk obat jiwa kita datangnya dari langit. Apa yang Allah turunkan dari langit? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa. Allah nggak menyebutkan dawa. Dawa itu obat. Kalau syifa itu artinya penyembuh. Obat belum tentu nyembuhin, Bu. Tapi kalau namanya dikasih syifa, penyembuh, itu kayak jaminan mutu. Maka obat untuk jiwa kita adalah Al-Quran. Kapan Al-Quran diturunkan? Pada bulan Ramadan. Tepatnya Lailatul Qadar. Udah nyambung ya sampai sini ya? Kenapa Ramadan madrasah menuju insan kamil? Ya, ini urutan berpikirnya mudah-mudahan bisa dipahami bahwa definisi insan kamil adalah manusia yang merawat tiga-tiganya. Fisiknya, otaknya, dan jiwanya. Dan inti dari ketiga yang dirawat ada pada jiwanya. Kalau suatu saat kita dapat takdir tubuh kita rusak, sakit, cacat, lumpuh, kalau suatu ketika ditakdirkan otak kita bermasalah, tetapi kita pengen pastikan jiwa kita tetap terawat dan terjaga. Kenapa? Karena itu yang menjadi inti. Ini intinya insan kamil ada pada kualitas jiwanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada pembahasan apa hubungan antara Ramadan
bisa membentuk insan kamil. Ya, Bapak Ibu sekalian, madrasah itu tempat untuk perubahan. Lihat ibu-ibu waktu kecil, waktu belum masuk sekolah SD, SMP, SMA. Sebelum sekolah kita nggak bisa baca, habis sekolah kita bisa baca. Sebelum sekolah kita nggak punya hafalan, habis sekolah mondok kita punya hafalan. Sebelum sekolah kawan kita sedikit, setelah sekolah kawan kita jadi lebih banyak. Sebelum sekolah kita nggak pandai bahasa Arab, nggak pandai bahasa Inggris. Setelah sekolah kita pandai bahasa Arab, bahasa Inggris atau yang lainnya. Intinya sekolah itu merupakan tempat merubah manusia dari tiada menjadi ada, dari nggak bisa menjadi bisa, dari nggak memiliki menjadi memiliki sesuatu. Nah, pertanyaannya, apa yang ditawarkan oleh Madrasah Ramadan untuk perbaikan jiwa kita? Bapak Ibu sekalian, di dalam bulan Ramadan ada sejumlah kurikulum atau amalan atau ibadah yang seorang mukmin harus memberikan perhatian. Yang pertama tentu saja inti dari Ramadan yang disebut dengan puasa atau saum. Ya. Jamaah sekalian, kalau pertanyaan apa sih manfaat puasa buat kesehatan, bisa kita rasakan buatan Bu? Sangat. Dokter-dokter, herbalis, terapis yang jadi ustadz itu fasih berbicara menjelaskan tentang fungsi puasa untuk kesehatan tubuh kita. Ya. Yang paling sederhana dan mudah dicerna adalah organ pencernaan kita itu bekerja kurang lebih 8 jam untuk mencerna makanan yang kita masukkan. Kalau jenengan makan jam 7 pagi, harusnya organ tadi berhenti jam berapa? Jam 3 sore. Tapi faktanya jam 1 siang kita sudah isi lagi. Kalau jam 1 siang kita isi, harusnya organ tadi berhenti bekerja jam berapa? Jam 9 malam. Tapi ba'da maghrib atau ba'da isya sudah makan besar lagi. Ya, pertanyaannya kapan itu mesin berhenti? Bayangkan ada mesin bekerja selama berbulan-bulan tanpa berhenti. Itu nek mesin jenengan kira-kira panas boten? Ya, mesin motor, mesin mobil, mesin AC, mesin apa saja yang bekerja non-stop 24 jam pasti akan ada masalah. Maka sebuah nikmat besar ketika Ramadan, mesin ini diistirahatkan. Mesin ini berhenti sejenak. Dan nanti kalau mau dikupas lebih panjang lagi, saya bukan pakar dan ahlinya, tapi orang yang berpuasa itu dampak kesehatannya sebagaimana disebutkan dalam hadis sumu tasihu. Walaupun riwayat ini doib secara sanad, tapi matan dan hakikatnya benar. Makanya orang itu kalau mau operasi biasanya disuruh apa Pak? Puasa dulu. Kalau nggak puasa nanti bermasalah itu. Ya, baik. Yang kedua secara akal, sangat berpengaruh nggak puasa ini untuk akal kita? Sangat, gitu kan? Ya, orang itu kalau dalam keadaan yang tadi ya, keadaannya kenyang terus begitu. Akal yang kita maksud begini. Ini Ramadan, momentum untuk belajar, momentum untuk ngaji, momentum untuk nambah ilmu, jadi luar biasa. Pengaruh ibadah puasa untuk kecerdasan pikiran kita bisa ditanyakan kepada para pakarnya. Ada efeknya, ada pengaruhnya. Sementara kalau dia kekenyangan, perutnya bekerja terus, maka lama-kelamaan otaknya tidak mampu untuk berpikir dengan baik. Perlu dikosongkan supaya kemudian otak kita bisa berpikir lebih baik lagi. Ya, buktinya apa? Orang puasa lebih mudah untuk menahan marahnya. Kan begitu tuh? Ya. Puasa jangan. Otak kita terstimulasi kayak begitu. Ya. Yang ketiga, hati kita otomatis puasa itu sangat berpengaruh kepada jiwa kita. Buktinya di bulan Ramadan ini lebih semangat untuk puasa nggak Bu? Ya, di luar Ramadan kuat nggak kita puasa? Banyak nggak kuat. Di Ramadan semangat nggak untuk terawih? Belum pernah loh, bukan belum pernah. Boleh jadi loh.
Di antara kita banyak yang nggak mampu untuk sholat tahajud full 11 rakaat kecuali pada bulan Ramadan. Jembatan, ya, malam 1 Syawal itu banyak yang menjadi malam pertama nggak tarawih kok Pak. Ya tidak? Padahal sudah dilatih 30 hari, malam pertama langsung nggak tahajud, bablas witirnya juga hilang, gitu kan? Bahkan ada yang subuhnya telat, gitu loh, ya. Ini musibah. Maka Ramadan memiliki pengaruh yang sangat besar sekali. Nah, ada yang menarik di sini. Ada satu tradisi yang dilakukan oleh mbah-mbah kita untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tradisinya disebut dengan tirakat. Ya, ibu-ibu tentu apal atau familiar dengan kata-kata tirakatan. Walaupun saya kadang-kadang bingung karena prakteknya itu nggak jelas. Malam 17 Agustus tirakatan, isinya konser, makan-makan, sama dangdutan, gitu loh ya. Apa tuh artinya tirakat? Tirakat ini adalah metode atau cara atau torikot. Torikot itu artinya jalan. Jalan apa? Jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pakai pengen jalan khusus, ya, yang tidak ditempuh oleh kebanyakan orang. Tapi tirakat itu ada juga diambil dari kata-kata tarokayat ruku. Artinya apa? Meninggalkan. Ya. Maksudnya apa? Meninggalkan kesenangan dunia, meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan kepentingan-kepentingan perut saja. Dia mencoba meninggalkan itu semua supaya hatinya mudah terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ulama itu melakukan tirakat dengan berbagai macam cara. Ada yang tirakatnya dengan sedekah pagi, siang, malam, petang. Ada yang tirakatnya dengan baca Quran, nggak cuma terima 1 juz Bu, 5 juz, bahkan 10 juz per hari. Ada yang tirakatnya dengan wirid terus, gitu ya, kemana-mana tasbihnya, yang digital maupun yang manual itu selalu nggak pernah berhenti. Ada yang tirakatnya dengan berbuat baik kepada orang, nolong sesama. Tapi Bapak Ibu sekalian, di antara tirakat yang banyak ditempuh oleh orang-orang tua kita itu puasa. Ya, walaupun nanti kalau orang-orang kejawen disalahgunakan, ngebleng, mutih, apalagi ya puasa-puasa gitu nggih, ya. Nah, Islam membolehkan kita tirakat. Tirakat yaitu dengan menambah volume ibadah kita. Contoh, kalau yang diwajibkan itu cuma 30 hari bulan Ramadan, ditambah sama Senin Kemis, ditambah sama puasa Daud, ditambah dengan puasa Syawal, ditambah dengan Ayyamul Bid. Nah, mbah-mbah kita melakukan itu semua untuk apa? Untuk menaikkan kualitas dia. Kalau bahasa yang paling mudah Bapak Ibu, tirakat itu mirip seperti pekerja yang ngelembur. Karyawan yang lain berangkat jam 8 pulang jam 4 sore, ini dia jam 7 pagi sudah di kantor, pulangnya ba'da isya. Orang yang suka lembur, gajinya sama nggak Pak? Beda. Dia pulang punya tambahan. Maka orang yang suka tirakat, itu nanti kualitas hidupnya juga berbeda. Dia puasanya bukan cuma Ramadan, baca Qur'annya bukan cuma 1 juz atau 1 lembar. Dia tambah itu kualitasnya. Untuk apa? Bapak-bapak kalau ngelembur biasanya tahu Pak, gue bayar cicilan, ya, gue supaya SPP anaknya lunas, gue supaya bisa bangun rumah, gue supaya bisa jalan-jalan. Sebab kalau mengandalkan UMR itu nggak cukup, gitu loh. Nah, mbah-mbah kita itu tirakat supaya apa? Supaya anaknya soleh, nurut dan taat. Menurut ya, dia sadar sekolahnya cuma jenjang SMP atau SMA, bukan kiai, bukan ustadz. Tapi dia melakukan tirakat. Aku puasa, aku ini puasa supaya kamu jadi soleh. Maka cerita para salaf dulu sama. Dia menambah bangun malamnya, nambah sholat sunnahnya. Untuk apa? Aku niatkan buat anakku yang sakit supaya sembuh. Aku niatkan buat anakku yang nakal supaya taat. Aku niatkan buat istriku yang ngomel-ngomel terus supaya itu tirakat itu kayak begitu. Ibu-ibu juga boleh tirakat kalau suaminya misalnya kurang bertanggung jawab gitu ya, bikin jengkel dan marah.
jenengan tirakat, minta kepada Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, yang menarik apa? Di antara semua tirakat yang tadi saya sebutkan, para ulama lebih milih tirakat pakai puasa. Kenapa? Nek jenengan tirakatnya itu baca Quran, maka jenengan bisa nggak puasa. Nek jenengan itu tirakatnya sedekah, kemungkinan tanpa puasa. Nek jenengan tirakatnya itu cuma zikir doa, tapi bisa ketinggalan puasa. Tapi orang yang tirakatnya puasa, baca Qurannya tambah semangat nggak? Tambah semangat. Orang yang tirakatnya puasa, zikirnya betah lama nggak? Lebih betah lama. Orang yang tirakatnya puasa, semakin semangat untuk bersedekah. Karena salah satu sedekah yang mustajab yang diterima ketika dia puasa. Makin semangat untuk berdoa, ya, makin kuat untuk menahan hawa nafsunya. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka orang yang tirakat pakai puasa lebih manjur. Tadi saya sudah katakan, kita itu nggak bisa baca Quran hatam kalau nggak bulan Ramadan. Itu banyak loh. Ya, kita itu nggak bisa terawih kalau nggak pada bulan Ramadan. Begitu di bulan Ramadan, Masya Allah. Karena ada puasanya, baca Qurannya bisa 2 kali 3 kali hatam. Karena ada puasanya, bangun malamnya bisa terawih 1 bulan tanpa bolong. Buat ibu-ibu yang sudah nggak haid lagi, ya. Karena ada puasanya, kita semangat untuk ngasih berbuka kepada orang yang puasa. Ini dampak dari tirakat puasa. Maka puasa, saum memiliki pengaruh yang luar biasa pada jiwa kita. Ya, ini obat pertama bahwa Ramadan itu madrasah menuju insan kamil. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan ibadah yang juga menjadi spesial adalah ibadah sholat. Bapak Ibu sekalian, kenapa sholat ini menjadi terapi madrasah atau kurikulum madrasah menuju insan kamil? Ya, kurikulum supaya kita punya hati yang bagus. Manusia itu bisa dilanda cemas, bisa dilanda stres, bisa depresi, bisa gila, yang berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan berbahaya, bahkan sampai bunuh diri. Ya, orang yang bunuh diri itu biasanya orang yang putus asa atau orang yang semangat hidupnya, Bu. Nah, orang yang bunuh diri itu orang yang banyak masalah atau yang mampu menyelesaikan masalah. Yang banyak masalah. Bapak Ibu, kemarin ada kisah viral ya di televisi. Satu keluarga, suami istri dengan anak 2 orang, laki perempuan, yang satu 16 tahun, yang satu 12 tahun, diajak bunuh diri bareng. Naik ke lantai 22 di apartemen di Jakarta, kemudian mengikat tangannya masing-masing, dikumpulkan HP-nya, lalu sang ibu mengecup kening anaknya, memeluknya, berbisik seperti ngasih wasiat terakhir. Ayo nak, daripada hidup kita kayak gini, kita mati bareng. Dan akhirnya hitungan detik, mereka kemudian mengeluarkan suara yang keras, kepala mereka pecah, tangan kakinya patah, dan mereka meninggal seketika. Itu orang Solo, Bu, ternyata, Bu. Ya. Setelah dicoba untuk ditelusuri apa sih motifnya, motif yang nampak itu masalah apa? Ekonomi. Katanya dikejar-kejar pinjol, kita nggak tahu hakikatnya, tetapi diduga itu karena masalah ekonomi. Saya cuma pengen ngomong begini, kalau saya nebak dan saya ngejar, kira-kira begini, ada nggak sih yang punya utang lebih besar daripada dia? Ada nggak? Pasti ada. Dan yang punya utang lebih besar dari dia, senyumnya lebih lebar loh daripada nggak punya utang. Kenapa dia bisa kayak begitu? Ya, nah disinilah kemudian kita harus percaya kepada kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau nggak punya iman, nggak punya hati, nggak punya keterhubungan dengan Allah, dia akan mudah lepas. Nah, Allah menyediakan sebuah media untuk berinteraksi secara khusus. Media itu bernama sholat. Kenapa? Karena media-media yang lain itu masih kecampur-campur, Bu. Jangan puasa sambil gendong bayi, boleh nggak, Bu? Boleh. Puasa sambil dodolan, boleh nggak, Bu? Puasa sambil ngobrol-ngobrol, sambil jalan-jalan, sambil wisata, boleh kok. Ya.
Yang nggak boleh kan sambil makan gitu loh ya. Ngaji, lagi asik ngaji, anak rewel, Qurannya boleh ditutup nggak? Boleh. Umroh, haji, tawaf, gendong juga boleh, gandeng apalagi gitu kan? Sambil tawaf, sambil ngemil, boleh nggak Bu? Boleh. Sambil sa'i, sambil ngobrol sama suami istri, boleh nggak? Boleh. Tapi yang namanya sholat, begitu kita mengucapkan takbir, namanya takbiratul ihram, haram semua aktivitas setelah kita takbiratul ihram sampai selesai salam. Konsentrasi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang kok nggak punya sholat di dalam diri hidupnya, dia tidak punya ruang interaksi spesial dengan Sang Pencipta. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya buat ilustrasi yang paling mudah untuk dipahami. Kalau jenengan itu pusing, stres, bingung, gundah, gelisah karena masalah utang, masalah keluarga, masalah anak, masalah tetangga, problem-problem yang bertumpuk-tumpuk di kepala kita. Terus Anda datang ke rumah teman baik Anda. Ini teman dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Dan dia sekarang jadi miliarder, duitnya ratusan miliar bahkan triliunan. Orangnya baik hati, ramah, pokoknya begitu suka menyambut teman-temannya. Anda punya masalah ketika Anda mengetuk pintu rumahnya. Ini perjalanan dari rumah ke rumah dia, perjalanan dari rumah jenengan ke rumah dia, itu wajah kita ceria atau suntuk Bu? Suntuk ya, karena lagi gundah, ya Allah gimana ini ya. Akhirnya kemudian datang ke rumah dia, pintunya dibukakan, dikasih ucapan selamat datang, dipersilahkan duduk, dihidangkan makanan minuman, kemudian dipersilahkan untuk curhat dan cerita apa persoalan. Lalu kita cerita semuanya, masalah utang kita, ekonomi kita, dan lain sebagainya. Istri yang minta cerai gara-gara minta kalung nggak dikasih, begitu ya, diceritakan semua. Terus temen kita tadi ngomong begini, gak usah khawatir, ini ATM bawa, duitnya 10 miliar lebih. Pertanyaan saya, keluar dari rumah itu wajah kita berubah nggak Bu? Hah? Senyumnya lebar, wajahnya cerah, ketemu sama orang-orang, wah tebar pesona. Pertanyaan saya, itu udah ada duitnya belum? Belum, gitu kan? Cuman kita percaya, ini ATM ada duitnya. Kenapa? Yang ngomong teman kita, yang kaya raya, yang jujur terpercaya, nggak pernah dusta, nggak pernah PHP. Maka apa kita nerima tadi? Bahagianya bukan main. Ya, sudah bisa dipahami ilustrasi ini? Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang punya problem, masalah, beban, utang, apapun, ketika dia mengetuk pintu sang raja penguasa alam semesta, rumahnya bernama Masjid Baitullah, kemudian dia dipersilahkan untuk sholat tahiyat, lalu menghadap Allah menceritakan semua keluh kesahnya, dan Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat sekali dengan dia. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab permintaan, memenuhi permintaan apapun yang diminta oleh hambaku. Fal yastajibuli. Syaratnya dia harus istijabah, memenuhi panggilannya, wal yu'minu bi, percaya kepada janjinya. Ya, la'allahum yarsudun, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kata Imam Al-Qayyim, harusnya orang yang punya problem, punya utang, punya masalah, begitu masuk masjid, sebelum masuk masjid itu wajahnya suntuk, ya, senyumnya kecut, tatapan matanya itu nggak bermakna, kosong. Begitu masuk masjid dan keluar, berubah nggak wajahnya? Pastinya berubah. Kalau sama aja, bahkan tambah suntuk, karena keluar sendalnya hilang, gitu kan? Ya, udah barusan kecopetan, sholat keluar tambah lagi sendal hilang, tambah jengkel dan marah, gitu ya. Kata Imam Al-Qayyim, kemungkinan dia nggak menghadap Allah dengan benar, itu loh. Jangan-jangan dia ngelamun waktu sholat, jangan-jangan dia nggak paham dengan apa yang diomongkan, maka sholatnya tidak memberi pengaruh apapun buat kebaikan hatinya.
Sama jenengan berkunjung ke rumah teman yang baik hati tadi, ya, tapi jangan masuk melengos. Dia mempersilahkan, jenengan malah nyelonong, ya. Dia ngajak ngomong, jenengan nggak denger, jenengan nggak paham. Maka kira-kira keluar sama masuk, suasana hati kita sama nggak? Sama aja. Kita nggak dapat apa-apa, nggak dikasih apa-apa sama tuan rumah tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menyebutkan, ya, bahwa Al-Quran diturunkan itu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran pakai bahasa Arab supaya kalian berakal. Ini kata-katanya agak pedes nih Bu, ya. Salah satu tafsir daripada la'allakum ta'qilun, kamu baru dikatakan berakal kalau sudah bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa berbahasa Arab, akalnya nggak berfungsi. Sama orang yang nggak berakal, nggak ada bedanya. Ya, kok bisa tak? Coba dengerin, ya. Jenengan menghadiri ceramah orang Arab asli yang bahasanya Arab. Pertanyaannya, yang nggak bisa bahasa Arab tadi sama yang tuli, sama nggak statusnya? Nah, podo-podo nggak mudeng, gitu. Karena nggak ngerti kita ini ngomong apa dia. Itu sama yang tulis sama aja. Jenengan nggak bisa bahasa Arab, nggak ngerti Arab gundul, nggak ngerti menerjemahkan. Ketika jenengan buka buku Arab gundul yang tulisannya ngelingkar-ngelingkar sama yang buta, sama mboten? Sama. Maka itulah kata Allah, orang yang nggak berbahasa Arab, nggak pandai bahasa Arab, itu nggak berakal. Dia baru bisa berfungsi akalnya dengan baik kalau bisa bahasa Arab. Nah, batas minimal berbahasa Arab itu adalah paham bacaan sholat. Itu loh. Jangan nggak dituntut untuk menjadi turis yang bisa berbahasa Arab waktu di Mekah, nggih. Ya, tetapi batasan minimal adalah paham bacaan sholat. Kenapa? Karena bukan Allah nggak paham dengan bahasa kita, justru kita yang perlu memahami bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak akan bisa menikmati bacaan kalau kita nggak ngerti artinya. Ya, ibu-ibu ikut lomba puisi bahasa Arab tapi nggak tahu artinya, itu gerakan tubuh sama raut wajah kita bisa matching nggak dengan yang kita baca? Nggak bisa, cuma ngapal saja nggak ngerti artinya. Beda dengan yang ngomong tahu artinya, itu beda, begitu loh. Nah, kita ngomong dengan Allah nggak tahu artinya, nggak nyambung jadinya. Maka sholat dikatakan standar khusyuk minimal adalah ketika paham dengan apa yang dia baca. Ibu-ibu, kalau surat itu kepanjangan paling tidak dari mulai takbir, ruku, baca waktu sujud, ruku, i'tidal, duduk antar dua sujud, dan al-fatihahnya itu paham terjemahannya sama tahiyatnya. Ya, itu batasan minimal supaya kita bisa menikmati bacaan sholat. Ya, nah baru orang kalau bisa ngobrol sama yang tadi Bu, ya, yang kaya, yang miliarder, yang itu tadi, itu nyambung enak gitu loh. Ya, jenengan kalau misalnya bertamu kok jejer sama tuan rumahnya gubernur nih, perasaannya gimana? Enak banget kan? Mau cerita apa saja gampang kan? Ya, maka syaratnya dekat. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ilustrasi ini saya katakan ada dua kemungkinan kenapa orang tidak mau datang kepada Allah. Ya, ketika dia punya masalah. Kenapa sholatnya tidak mampu merubah hidupnya ketika dia punya masalah? Cuman dua kemungkinan. Satu, dia nggak dekat dengan Allah. Dua, dia nggak percaya sama Allah. Sekarang begini Bu, tiba-tiba di samping rumah jenengan dibangun rumah megah kayak istana. Ini orang kaya, tapi dari Eropa, gitu kan? Jenengan nggak kenal namanya siapa, rumahnya tiap hari tutupan terus. Ya kita ngintip aja, rumahnya tuh megah sekali, megrong-megrong. Tapi Anda nggak kenal dia. Ya, yang kedua, Anda nggak dekat sama dia. Pertanyaannya, berani nggak mengetuk pintu rumahnya minta sedekah? Hah? Berani nggak? Kita ragu-ragu, kok GG malah anjing Helderen yang keluar, gitu ya. Tapi kalau rumah orang kaya ini adalah rumah bapak jenengan,
Gitu loh ya. Kira-kira nyelonong aja berani nggak? Berani, rumah bapak saya, gitu kan ya. Minta duit sama bapak berani nggak? Ya. Pertanyaan saya, ibu-ibu punya anak, yang satu nurut banget, yang satu nakal terus. Itu sing nakal, kalau mau minta duit sama ibu itu ragu-ragu nggak? Dikasih nggak ya? Kenapa dia ragu-ragu? Padahal dia kenal itu bapaknya, itu ibunya. Karena nggak deket. Tapi kalau anak jenengan deket banget dengannya, bukti deket apa? Selalu taat, selalu nurut, selalu patuh, diminta apa saja. Dia ketika minta, jenengan tega nggak untuk nggak ngasih? Nggak tega, gitu loh, ya. Kenapa? Karena kita dekat dengan dia, dia merasa dekat dengan kita. Maka syarat untuk dapat itu dua, satu dekat, dua kenal. Karena dengan cara dekat dan kenal kita jadi percaya. Kalau nggak kenal, nggak dekat, ya makanya ada orang yang hidupnya bergelimang dengan dosa, maksiat, ketika diajak tobat, ya orang kaya begini apa masih keterima ya? Kan gitu tuh pertanyaannya. Karena merasa apa? Merasa nggak dekat, merasa tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tahu, tapi sebaliknya, Bapak Ibu. Misalnya nih, ya, antum punya problem, punya masalah. Terus kita nggak kenal nih dengan tetangga yang tadi baik hati, lalu diajak kenalan sama teman kita. Pas di sana ternyata tetangganya, masya Allah, kita yang nggak kenal dia, tapi karena dia itu sifatnya baik sekali, kita dijamu apa saja, dikasih hadiah macam-macam. Maka begitu dapat kayak gitu, tiba-tiba dia jadi, ya Allah, ternyata dia baik sekali. Maka sejak saat itu merasa dekat dan merasa kenal. Itulah yang terjadi pada sejumlah hamba Allah yang mendapatkan hidayah secara tiba-tiba. Gitu ya. Seorang yang sudah mau bunuh diri, tiba-tiba kemudian dia berubah. Allah ngasih bantuan kepada dia. Seorang perampok yang dikejar-kejar aparat, polisi, tentara, ternyata semua temannya lari, dia sembunyi di masjid belakang. Pas lagi tausiah akbar, judulnya Taubatan Nasuha, gitu loh ya. Akhirnya dia merinding. Udah selamat, yang kedua dapat hidayah, mendekat kepada ustadznya. Ustadz, saya pengen tobat, tolong ajari saya. Peristiwa yang hampir saja membuat dia di penjara justru membuat dia dapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang kedua, yaitu apa? Sholat. Ya, maka sholat itu obat buat jiwa kita. Ilustrasinya seperti tadi ketika Anda sedang suntuk, bermasalah, datang ke rumah teman yang baik hati, kaya raya, yang memenuhi kebutuhan kita. Ya. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Tadi kita sudah singgung bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian, ya, Al-Quran sama Allah disebut sebagai syifa. Ya. Biasanya kalau obat ada dosisnya nggak Bu? Ada. Tapi untuk Quran ini nggak perlu dosis. Maksud saya begini, nggak ada overdosis gitu loh Bu. Ya, nggak ada. Ini kenapa sakit? Ini gara-gara kebanyakan baca Quran. Yakin nggak ada, gitu loh ya. Dan insya Allah rata-rata kita nggak ada yang overdosis baca Qurannya. Overdosis itu gimana tuh Ustaz? Overdosis itu membaca Quran lebih dari kurang dari 3 hari untuk menghatamkan. Dosis idealnya berapa? Dosis idealnya tuh ada yang grade rendah, ada yang grade tinggi. Ya. Grade yang paling rendah berapa, Bu? 1 kali hatam. Ya, sebulan sekali hatam. 1 hari 1 juz. Itu dosis paling rendah. Ada sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bika mahtimul Quran." "Ya Nabi, ya Rasulullah, berapa kali saya harus ngatamin Quran?" "Qala ahtim husahron." Hatamkan sebulan sekali. Berarti 1 hari 1 juz. Kata sahabat ini, "Saya kalau sebulan sekali kayaknya kurang ya Rasul. Saya pengen nambah lagi." "Ya sudah, 2 kali dalam sebulan, 15 hari sekali." 2 kali saya masih lebih kuat ya Rasul. Kalau begitu sebulan 3 kali. Sebulan 3 kali saya masih lebih sanggup ya Rasul. Kalau begitu seminggu sekali. Ya, 7 hari sekali. 1 hari 5 juz gitu kan, atau 4,5 juz. Kayaknya seminggu sekali saya masih lebih kuat ya Rasul. Kalau begitu seminggu 2 kali, kata Rasulullah.
Seminggu 2 kali kayaknya saya masih lebih kuat ya Rasul. Kalau begitu 3 hari sekali. Jangan kurang dari 3 hari. Kecuali pada bulan Ramadan. Nek di bulan Ramadan Imam Syafi'i sehari 2 kali khatam. Imam Syafi'i sehari 60 juz. Siang khatam sekali, malam khatam sekali. Jadi standar ini berdasarkan hadis ini saya simpulkan Pak, orang Islam yang paling males itu baca Qur'annya sehari 1 juz. Itu standar paling males. Nek di bawah itu mbuh apa jenenge, raruh ya. Ya, mau nyebut apa nggak tega gitu ya. Itu standar yang paling males adalah 1 hari 1 juz. Ya. Yang paling bagus berapa? 10 juz. Tetapi belum tentu jenengan bagus kalau 10 juz. Sama Bu, itu kan kesehatan jiwa ya. Kesehatan badan itu ada grade-nya. Grade-nya apa? Sehat, bugar, kuat, perkasa. Jenengan milihnya sehat apa perkasa Pak? Nek perkasa dosisnya berat nggak? Nek standar perkasanya itu aderai ya. Bapak-bapak perlu tahu aja, ini saya ngarang ya. Kalau standar perkasanya itu binaraga, kelas-kelas aderai, itu standarnya telur ayam kampungnya 15 butir. Ya. Madunya 200 mil per hari ya. Susunya setengah liter, dagingnya setengah kilo, buah-buahannya itu 1,5 kilo. Kurangi nasi, perbanyak daging. Pertanyaan saya, ini baru konsumsinya. Lari paginya 1 jam, treadmillnya di gym 3 jam, renangnya 2 jam. Saya mau tanya, bapak-bapak kalau praktek kayak dia kira-kira ambruk nggak Pak? Hah? Gaji UMR standar makan kayak gitu, 2 hari koma, gitu loh. Ya, maksud saya, nek jenengan memaksakan saya pengen ideal, baca Quran 1 hari 10 juz. Gak nyambut gawe Pak, gitu loh ya. Nanti anak istri makan apa, gitu loh. Tapi ada nggak yang 10 juz sehari, anak istrinya sehat, duitnya banyak, otaknya cerdas, badannya sehat, ada nggak yang gitu? Ada. Guru tahfidz yang mertuanya saudagar, ya, ya. Mus guru tahfidz mertuanya miliarder, Pak. Ya, kata mertuanya, wis kamu rasa nyambut gawe, opo-opo wis tak cukupi gitu ya. Sing penting ini pondok tolong dijaga. Nah, itu bisa kayak begitu. Gitu kan ya. Tapi kalau kita ini buruh gitu kan, buruh kasar, gaji UMR, pengen kayak begitu. Maaf, kalau kita nih baca Quran saja terbata-bata, 1 juz butuh waktu 2 jam lamanya. Nah, kok target 10 juz? Kira-kira ya Allah 20 jam buat baca Quran. Itu Bapak Ibu ya. Yang saya dulu tuh mikir ya, Imam Syafi'i gimana ngatamin Quran 2 kali dalam waktu 1 hari, siang 30 juz, malam 30 juz. Silahkan Bapak Ibu klik bacaan Quran cepat 30 juz. Itu ada syekh siapa? 30 juz hanya 7 jam 31 menit. Ya. Artinya kalau itu standar Imam Syafi'i 7 jam 30 menit berarti 1 hari cuma 15 jam. 15 jam 1 hari ada 24, berarti masih sisa 9 jam. 9 jam tuh gue mangan, gitu, gue istirahat, buat sholat, buat beres-beres rumah, itu masih bisa buat orang sing sudah nggak perlu duit, ya. Tapi kalau level kita itu masih banyak urusan, masih banyak anak kecil, masih banyak kerjaan, masih melayani tamu. Nah, standar tadi itu 1 juz saja, ya. Nanti kalau dia itu lebih butuh lagi, naikkan 2 juz, begitu kan. Nek Ramadan monggo terserah, ya. Karena Ramadan itu ada yang memang sudah menyiapkan diri untuk nggak kerja karena sudah nabung 11 bulan. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan libur ngaji, nggak ada taklim, nggak ada kajian. Kenapa? Imam Syafi'i meyakini afdolu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling utama pada bulan Ramadan adalah baca Quran. Tapi nek saya nggak ngisi pengajian, diomeli panitia banyak nantinya. Ya, maka tak bagi-bagi. Ya wis ya, tapi 1 kali aja, begitu kan ya. Tetap bagi-bagi. Yo pengennya ngaji.
Itu kan, maka saya batasi khusus 10 hari terakhir sudah off. Itu dipakai buat iktikaf. Nah, kalau iktikaf kan kerjanya cuma makan tidur Bu. Nggak ada ngurusi macam-macam toh. Nggak ngurusi anak, nggak ngurusi istri, nggak ngurusi rumah. Fokus 24 jam di masjid. Nah, itu kalau waktu iktikaf 10 hari kok menghatamkan Quran 5 kali, masih ngejar. Sehari 15 juz itu masih bisa. Ya, buat yang bacaannya lancar, itu 1 juz cuman butuh waktu sekitar 25 menit. Itu sudah bagus, 30 menit. Berarti kalau seandainya dia baca Quran 10 juz, itu cuman 5 jam. Masih bisa tidur 19 jam. Menurut Bu, ya. Ya, longgar gitu loh ya. Longgar. Ya, makanya kalau iktikaf kok bisa 10 juz, 15 juz itu logis, wajar. Bahkan 1 kali hatam juga memungkinkan kalau dia mungkin dan hafal Quran. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an ini obat yang tidak akan overdosis. Kalau obat-obatan tubuh kita nggak sesuai dengan dosisnya bisa merusak. Tapi insya Allah tidak ada orang yang baca Quran kemudian ya jadi overdosis. Kalau kejang-kejang itu ada karena dia kerasukan gitu nih ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibadah lain terakhir yang juga menjadi obat jiwa kita menuju insan kamil adalah bersedekah. Ya. Saum, salat, tilawah, sedekah. Ya. Ini 4 kurikulum materi pokok yang akan membuat rapot kita kalau bagus nilainya dinyatakan lulus dan naik kelas. Ya, saum, sholat, tilawah, sama sedekah. Untuk sedekah ini Rasulullah mengingatkan bahwa sedekah di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Siapa yang berbuka puasa kepada yang berpuasa, dia mendapatkan pahala sama dengan yang berpuasa. Bayangkan kalau ibu mampu berbagi puasa kepada ustadz santri yang ngajinya 10 juz sehari. Terawihnya 11 rakaat, witir sama imam, zikir pagi petangnya nggak dilupakan. Itu pahalanya bukan cuma pahala puasa Bu, pahala sholatnya, pahala ngajinya, pahala zikirnya, pahala doanya, pahala terawihnya itu jadi milik orang yang berbagi buka puasa. Gitu ya. Maka ibadah sedekah di bulan Ramadan termasuk yang sangat mempengaruhi jiwa kita. Berbagi itu akan membuat jiwa kita lebih lapang, ya. Maka ketika orang itu berbagi kepada yang sangat membutuhkan, percaya, yang pertama kali bahagia bukan yang menerima, tapi yang ngasih, gitu ya. Ibu-ibu, kalau misalnya Anda ada 10 anak kecil Palestina yang kurus kering itu, terus Anda bisa berkesempatan ngasih dan ngelihat dia makan, yang bahagia dia atau jenengan? Kita yang bahagia pertama kali ngelihat dia kayak begitu, ya. Maka bersedekah, memberi itu bukan orang lain yang kita targetkan bahagia, kitanya yang butuh untuk bahagia. Dan ini pernah dibuktikan oleh seorang hosting ternama di Amerika, namanya siapa itu? Warga kulit hitam. Dia suka bikin acara seperti Kick Andy. Oprah Winfrey. Ada yang dengar nama ini? Oprah Winfrey secara penampilan fisik mungkin tidak cantik, tetapi hatinya yang luar biasa, dengan mengabaikan dia tidak Islamnya ya. Suatu hari dia mengumpulkan beberapa peserta. Ditanya apa program liburannya. Rata-rata kan jalan-jalan ke pusat wisata, ke pantai, ke gunung, ke tempat permainan. Lalu mereka diajak liburan kali ini untuk datang ke panti asuhan, untuk menemui orang-orang jompo sakit yang membutuhkan. Lalu mereka melakukan, setelah itu disurvei lagi, 75% mengatakan kami lebih bahagia liburan kali ini ketika kami melakukan aksi berbagi kepada saudara-saudara kami ketimbang waktu kami liburan jalan-jalan ke tempat-tempat pusat belanja. Ya, maka jelas bahwa apa? Fa amman a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang kita maksud dengan
madrasah Ramadan sebagai sarana menuju insan kamil. Ketika semua program dan kurikulum Ramadan ini kita jalani dengan baik, sempurna, maksimal, lembur-lembur segala, insya Allah kita akan sampai pada derajat manusia yang sempurna. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.